Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan laporan hasil dari penjualan salad jelly. Sebelumnya, kelompok 5 beranggotakan 6 orang, yaitu ada Mbak Arin, Mbak Winda, Mbak Farida, Mbak Indana, saya sendiri Ella, dan Mbak Nimas. Sebelum ke penjelasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang latar belakang salad jelly. Salad jelly adalah inovasi makanan penutup sehat yang memadukan potongan buah segar dengan jeli lembut yang kaya serat dan rendah gula. Salad ini disajikan dingin dalam cup dengan siraman yogurt atau saus buah. Cocok untuk gaya hidup sehat, namun tetap menyegarkan dan nikmat. Produk ini ditargetkan untuk kalangan muda, pencinta makanan sehat, serta keluarga yang mencari alternatif cemilan sehat. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Farida. Oke, selanjutnya ada value proposition atau nilai yang ditawarkan. Jadi, kenapa orang-orang harus beli salad jelly? Karena yang pertama, itu rasanya unik dan segar dengan perpaduan jelly dingin dan juga yogurt. Dan juga topping keju itu bikin rasanya yang menyegarkan. Terus yang kedua, sehat dan juga bergizi. Jadi mengandung serat tinggi, rendah gula, dan juga cocok untuk peduli kesehatan. Terus yang ketiga, itu praktis dan kekinian. Disajikan dalam cup yang lucu-lucu gitu dan higienis, itu mudah dibawa kemana-mana dan cocok untuk yang gaya hidupnya aktif. Terus yang terakhir itu karena harganya yang terjangkau atau ramah di kantong. Jadi cuma 5.000 per cupnya dan itu pas untuk mahasiswa dan anak muda. Ya, selanjutnya ada customer segment atau target pembeli. Nah, siapa aja sih yang cocok untuk beli salad jelly ini? Yang pertama ada remaja dan mahasiswa. Karena biasanya remaja dan mahasiswa kayak gitu cari cemilan yang enak tapi tetap sehat. Terus gampang dibawa kemana-mana, kayak ke kampus, terus nongkrong, atau bahkan dibuat teman untuk nugas. Nah, selanjutnya ada komunitas diet dan gaya hidup sehat. Itu cocok banget bagi mereka yang menjaga pola makan tapi tetap pengen cemilan yang manis alami kayak gitu. Terus selanjutnya ada pekerja kantoran, biasanya mereka butuh cemilan ringan untuk menyegarkan di sela-sela jam kerjanya yang sangat sibuk begitu. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dibawakan oleh pemateri selanjutnya. Yang keempat ada channel and customer relationship. Yang untuk yang channel, penjualan langsung melalui pre-order via WhatsApp. Kemudian promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Customer relationship, ada beberapa poin pada customer relationship. Yang pertama, interaksi langsung dengan pelanggan melalui media sosial, menjawab pertanyaan dan menerima feedback. Yang kedua, pembinaan dan penerimaan feedback melalui promosi khusus atau diskon dalam pembelian face to face. Yang ketiga, pembangunan loyalitas pelanggan dengan memberikan pelayanan personal seperti pengemasan menarik atau mencatat preferensi pelanggan. Oke, untuk materi yang berikutnya yaitu mengenai revenue stream dan key resource akan disampaikan oleh saya sendiri, Arina Pramudita, NIM 022. Untuk revenue streams-nya, pendapatan utama yang kita dapatkan ini berasal dari penjualan langsung salad jelly per cup. Nah, di sini kita melakukan penjualan secara langsung, yaitu antara kita sebagai produsen bertemu dengan konsumen atau yang disebut dengan direct selling. Jadi kita melakukan sistem COD juga. Kemudian untuk penjualan online-nya kita menggunakan platform untuk promosi itu seperti WhatsApp dan Instagram. Itu dilakukan oleh masing-masing anggota kelompok. Kita semua sama-sama bekerja sama untuk mempromosikan produk yang kita tawarkan. Untuk yang selanjutnya itu adalah key resource. Di sini untuk bahan bakunya kita menggunakan jelly dengan varian rasa buah untuk menimbulkan kesan segar. Kemudian bahan pelengkapnya kita menggunakan mayones, susu kental manis, yogurt rasa buah, dan topping berupa keju. Kemudian bahan kemasan di sini kita memakai cup dan sendok.
Untuk peralatan, kita menggunakan peralatan yang cukup sederhana dan mudah didapatkan. Untuk mencampurkan semua bahan itu kita memakai baskom dan alat pengaduk yang ada ya, misalnya sendok gitu lah. Pokoknya yang anak kos friendly gitu. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan mengenai revenue stream dan key resource. Selanjutnya yaitu key activity. Jadi, yang pertama menyiapkan bahan baku dan peralatan produksi. Nah, jadi kita harus menyiapkan bahan baku terlebih dahulu, kayak jelly, kemudian susu, yogurt, mayones, dan juga keju. Nah, yang kedua kita memasak dan memotong jelly, kemudian membuat saus dari salad jelly ini, kemudian menyusun produk dalam cup. Jadi kita harus memasak dulu jelly, kemudian memotongnya menjadi bagian yang kecil-kecil, kemudian kita campurkan saus jelly yang telah dibuat dan memasukkannya ke dalam cup yang sudah kita sediakan. Nah, yang ketiga itu pengemasan secara higienis dan penyimpanan dalam suhu dingin. Nah, jadi setelah salad jelly tadi sudah siap di dalam cup, kita taruh di freezer selama beberapa menit terlebih dahulu agar saat sampai pada customer itu lebih segar saat dinikmati. Nah, yang keempat itu promosi melalui media sosial dan direct selling. Jadi kita melakukan promosi di media sosial kayak di story IG atau story WA gitu. Kita menyebar pamflet. Nah, yang kelima yaitu pengelolaan stok dan distribusi sesuai sistem pre-order. Lalu yang terakhir, evaluasi uji coba pasar dan tanggapan pelanggan. Setelah produk kita sampai ke tangan pelanggan dan kita meminta review agar menjadi bahan evaluasi kita ke depannya agar produk kita itu terus berkembang dan lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya itu key partnership. Yang pertama, anggota tim itu bekerja sama dalam produksi, promosi, dan distribusi produk. Jadi kita pada saat produksi itu kita bekerja sama membuat salad jelly, kemudian kita juga mempromosikannya ke dalam media sosial kita, dan kemudian kita mendistribusikan produk kita ke customer. Nah, yang kedua itu media sosial, platform utama untuk menyebarkan informasi dan promosi. Jadi kita menyebarkan pamflet ke media sosial seperti story IG atau story WA seperti itu. Nah, yang ketiga itu konsumen awal dan komunitas sehat. Jadi sebagai mitra promosi melalui testimoni dan penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Nah, jadi setelah kita menjual produk itu, kita promosikan lagi ke customer yang lain, dan kita menyebarkan review dari customer sebelumnya itu agar customer yang selanjutnya itu bisa tertarik untuk membeli produk kita. Nah, yang terakhir itu lingkungan kampus sebagai target pasar dan jaringan promosi dalam bazar atau event. Jadi kita memanfaatkan lingkungan kampus itu sebagai target dari penjualan salad jelly kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bisa lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya di sini ada rincian biaya, yaitu biaya bahan bakunya ada yogurt 10.000, mayo 19.500, jelly 8.000, cup 18.000, SKM 11.800, sendok kecil 3.500, dan keju 10.500. Kemudian di sini ada total HPP atau total pembelian bahan baku itu ada 81.300. Kemudian jumlah produksi itu ada 24 cup. Nah, untuk total HPP per porsi yaitu
81.300 dibagi 24 cup menjadi Rp3.388. Nah, untuk keuntungannya itu kita mendapatkan Rp38.000. Baik, sekian presentasi laporan hasil penjualan salad jelly dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.